Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, sedherek-sedherek yang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita ngaos babagan salat berjamaah ingkang seri kaping 4 nggih, sekawan. Hadis yang pertama Anil Barra qala, dari Al Barra bin Azib nggih, sahabatipun Kanjeng Nabi, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala sami Allahu liman hamida. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamida, ketika i'tidal ya, lam yahni ahadun minna dhuhrahu, tidaklah mencondongkan atau membungkukkan, yahni itu miring ya, memiringkan, ahadun seorang pun minna di antara kami, memiringkan apa? Dhuhrahu, punggungnya, geger punggungnya. Hatta yaqa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sajidan, sampai Nabi itu bersujud. Ya, yaqa'a itu jatuh, maksudnya menjatuhkan diri, sajidan dalam keadaan sujud. Tsumma naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami juga menjatuhkan diri sujud sesudah beliau. Nggih. Terus para sahabat niku nek menurut hadis niki nggih, Rasul itu kalau ngimami ucapkan sami Allahu liman hamidah itidal ya. Sebelum Rasul itu sujud sempurna sujud dengan meletakkan semua anggota sujud ke alas sujud nggih, apakah karpet apa lantai. Sebelum meletakkan semuanya itu tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat yang mencondongkan apa geger gitu loh. Jadi kaya arep nyusul mboten, tamu saya Allahu Akbar sujud sudah baru mereka nyusul. Hatta summa naqa'u sujudan ba'dahu, kemudian kami sujud sesudah beliau sempurna sujudnya itu. Gimana toh? Pripun toh sempurna sujudnya itu? Sujud itu kan ada 7 anggota nggih, 7 anggota yang nempel ke alas. Satu, Nabi pun ketika nggih, satu itu Nabi memegang dahi sekaligus hidung sini. Ini satu, dahi sampai hidung itu satu. Terus telapak tangan kanan kiri 2, 3. Terus lutut, dengkul kanan kiri 4, 5. Terus ujung telapak tangan, telapak kaki, bukan ujung jari, ujung telapak kaki kanan dan kiri itu 6 dan 7. Jadi tunggal kalih 3 sekawan gangsal isor 6 pitu 7 anggota sujud. Sudah nempel semua, plek, baru mereka sujud. Lah ini begini, ini sing ngertos, sing melihat gitu kan soft pertama ini. Kan gitu. Soft kedua kan boten ketinggal. Makanya soft pertama itu kalau cara sholat jamaah jadi imam. Dalam tanda kutip ya, jadi imam bagi soft kedua, gitu loh. Kalau nek soft pertama wis melaku bergerak lah, soft kedua melu, gitu loh. Bukan kok guri pokoknya wis anggar Allahu Akbar lah ya wis, mboten. Dados dipirsani sik. Terutama sing ngingking imam nggih dipirsani sik. Imame niku sudah sujud sempurna belum? Sudah Allahu Akbar, sujud sempurna, nyusul, gitu loh. Nyusul mengikuti imam, gitu ya. Jadi di sini kan isinya makmum tidak boleh mendahului gerakan imam. Betul lah yang disi. Barengi nggih mboten. Disi apa boleh. Mengikuti imam adalah salah satu esensi sholat berjamaah. Gitu. Jadi imam itu jadi pimpinan. Jadi pimpinane, komandane.
Ya, cara perang ya panglimane, pimpinan komandan. Maka dia duluan sujud, saya Allahu Akbar sujud, baru makmumnya nyusul. Gitu loh. Makmumnya nyusul sesudah imamnya sujud sempurna. Mengatur shaf, memimpin sholat berjamaah, ketaatan makmum kepada imam, semua ini merupakan bentuk pelatihan perang dan aktivitas jamaah sehari-hari. Jadi adewe niku bendino itu dilatih gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, ayo ngikuti imam. Ngoten lho. Imame sujud, ayo sujud. Sebelum imamnya sujud sempurna, jangan sujud dulu, nunggu dulu imamnya. Allahu Akbar. Awalnya nek imam sepuh nggih. Imamnya sepuh kan rindik-rindik to nggih. Sujudnya pelan-pelan. Allahu Akbar. Sing mburi cah nom-nom. Kesuwen lho. Ampun, tidak boleh gitu loh. Nunggu sampai imamnya sujud sempurna. Ini aturan. Nah, itu loh ya, aturan Islam seperti itu, ya. Lah yen ngeyel piye? Lah saya bacakan hadis berikutnya, ya. Ini ada ancaman masalahnya, ada ancamannya. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ama yakhsha, tidakkah takut? Tidak takutkah?" Boleh ngeliru jemane keliru, tidak takutkah ngene iki. Mboten n tapi h itu. Tidak takutkah ahadukum, seseorang di antara kalian, idza rafa'a ra'sahu qoblal imam, ketika dia mengangkat kepalanya sebelum imam. Maksudnya sujud, terus ngangkat kepala, duduk, utawi rukuk, ngangkat kepala, itidal, gitu loh ya. Mengangkat kepala qoblal imam, sebelum imam. Tidak takut apa? Ayyaja'alallahu ra'sahu ra'sahimarin, bahwa Allah itu menjadikan kepalanya kepala keledai, ra'sahimar. Jadi mustakan itu jadi sirah keledai gitu ya. Au yaj'alallahu suratahu suratahimarin, atau Allah menjadikan bentuk tubuhnya itu menjadi bentuk tubuh himar. Gitu. Jadi ancamannya seperti itu kalau mendahului imam. Nah, sekarang ada keterangan sekarang ya. Adanya ancaman siksa yang mengiringi suatu larangan menunjukkan bahwa larangan itu hukumnya haram. Ini satu kaidah usul fikih. Ya. Kene sinau usul fikih kita tahu bahwa kalau ada larangan ya, Nabi ngelarang, Allah ngelarang. Terus ada ancaman kalau melanggar larangan ini, engko nek ngelanggar ancamannya iki gitu, itu artinya larangan itu hukumnya haram, bukan makruh. Karena ada dua, enten kalih nggih. Larangan itu dalam din ada dua, ada yang dilarang tapi istilahnya litanzih, untuk menghindari, itu artinya untuk apa namanya? Makruh, ada yang litahrim, untuk mengharaman. Jadi ada yang karohah litanzih, untuk sekedar menghindari, yakni makruh. Cara dilakoni ya ora dosa jane, ning apike ora dilakoni. Karena tentang nggih, makruh niku. Tapi kalau tahrim ya haram, dilakoni dosa, gitu loh. Nah, salah satu tanda bahwa larangan itu kalau dilanggar orang yang berdosa adalah adanya ancaman yang mengiringi larangan itu. Oh, kata. Nah, ancaman siksa, ancaman sesuatu, maka dia hukumnya haram, tidak boleh. Maka di sini hati-hati nggih. Makmum diharamkan mendahului imam. Nah, ada kekhususan ini. Khusus ini juga didapatkan dari hadis. Khusus pada salam di akhir sholat. Salam nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi, gitu ya. Itu kanan kiri itu makmum boleh menyertai imam, barengi oleh khusus salam nggih, hanya salam saja. Jadi kalau salam imamnya salam assalamualaikum, kita langsung meluk assalamualaikum gitu, boleh gitu loh. Khusus salam saja. Tapi kalau yang lain mboten oleh. Sejak takbiratul ihram sampai tasyahud akhir itu, belum salam, itu tidak boleh menyertai atau malah mendahului imam. Makanya ini perlu mangertosi nggih, bahwa tidak boleh kita
mendahului imam. Nah, terus imam gini, imamnya itu mengucapkannya takbir kapan? Nah, ini ya. Ini kan sudah pernah kita bahas juga. Kalau saya mengikuti ulama yang mengatakan jadi bareng Allahu Akbar. Itu kalau jadi imam ya. Rukuk juga gitu. Allahu Akbar sambil proses gitu. Jadi sambil proses ke arah rukuk mengucapkannya gitu. Saya kiblatnya di sana ya. Gini kan? Allahu Akbar gitu. Sujud juga begitu. Jadi apa takbirnya itu mengikuti atau membarengi gerakan. Ada ulama yang tidak begitu, ada yang gerakan dulu. Gerak baru Allahu Akbar, ada yang begitu. Ada yang malah kebalikannya. Jadi takbir dulu baru gerakan. Ya, itu masalah fikih ya, masalah fikih. Cuma yang jadi masalah begini. Bagaimanapun juga imam, apakah gerak dulu baru takbir, apakah takbir bersama gerakan, apakah takbir dulu baru gerak, gitu ya. Tetap saja makmum tidak boleh mendahului imam. Makanya kita lihat imam iki piye? Yang imam iki takbir sik lagi gerak. Ya kok sik dinteni sik. Allahu Akbar durung gerak dia. Allahu Akbar belum gerak, ya ditunggu dulu sampai lah wis nemplek kabeh. Wis lah, melu saiki gitu. Makanya teng wingking imam terutama ya, sah pertama belakang imam ampun ngantuk gitu loh. Sekulino aku bar iki lak ya sujud terus. Kok nek wis disiki masalahnya mesake burine gitu. Maksane kene imamnya udah tekan ngisor, dia tekan ngisor, cepet soalnya itu. Terus cepet. Nah, itu hati-hati nggih karena ini diharamkan, dilarang. Baik, karena masalah fikih, monggo kalau ada pertanyaan, barangkali ada silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ada Ustaz. Berarti yang sop yang pertama itu bertanggung jawab pada sop yang berikutnya. Iya, jadi memberi informasi gampangannya. Bertanggung jawab maksudnya memberi. Ya salah berarti. Nggih, jadi salah. Makanya nanti sop kedua juga gitu. Yang sop kedua jadi imam dalam tanda kutip ya. Bukan sesungguhnya. Kiasan kinayah. Jadi imam sop yang berikutnya. Itu gitu. Terus hukumnya gimana yang belakang itu? Yang belakang? Tapi nggak ngerti. Masa yang haram nggak? Ya karena tidak karena bukan sengajaan nggih muga-muga diapura ngoten mawon. Kita minta agar kita mohon kepada Allah agar diapura karena nggak tahu toh nggih. Jadi makanya nggih yang paling enak itu tadi di belakang. Mungkin kan ada kaidah begini. Yang di belakang imam itu orang-orang yang sejajar dengan imam atau sedikit di bawah imam. Kemampuannya loh nggih, kemampuannya gitu. Jadi nyun sewu, yang di belakang imam itu kalau di tempat-tempat biasa tempat pondok atau di mana biasanya ya mereka itu juga imam, gentenan gitu kan ya jadi imamnya. Imam badal itulah ya. Atau setidaknya yang kemampuannya sedikit di bawah imam. Mboten nyun sewu, mboten cah cilik, mboten gitu loh. Kadang-kadang wis kowe ning mbrune imam kono wae le. Lho sik. Engko nek imame batal piye? Mau imam cah cilik ngono gitu. Makanya jangan gitu. Jadi di belakang imam mestinya juga orang yang paham gitu. Betul nggih. Ada lagi? Tidak ada nggih, lanjut dulu. Berikutnya yang ketiga. An Abdillah ibni Umar qala lamma qadimal muhajirunal awwaluna al-usbata. Tatkala muhajirin awal, orang-orang yang berhijrah di awal itu datang ke Usbah. Usbah itu maudhi'un bi Kuba, satu tempat di Kuba. Kuba itu juga nama tempat ya, Usbah itu tempat bagian dari Kuba situ. Qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul belum datang. Karena Rasul itu hijrahnya bukan yang pertama toh nggih, malah termasuk keri-keri itu. Karena menunggu para sahabatnya selamat hijrah semuanya. Karena ya ummuhum salimun, yang mengimami mereka, ya ummuhum menjadi imam mereka itu adalah Salimun Salim. Salim itu siapa toh? Maula Abi Hudzaifah, bekas budaknya Abu Hudzaifah, mantan budaknya Abu Hudzaifah. Maksudnya dulunya jadi budak, terus dimerdekakan, diangkat jadi anak, ya anaknya Abu Hudzaifah ini jadi diangkat anak, jadi anak angkatnya Abu Hudzaifah. Wa kana aktsaruhum Qur'anan, dan adalah dia itu
Salim itu paling banyak bacaan Qur'annya, paling banyak hafalannya. Akeh dhewe hafalane. Makanya dadekne imam. Salim pada waktu itu masih kecil. Nggih, masih kecil itu artinya ora kok tua ngoten mboten nggih. Jadi masih muda. Maka dia tetap jadi imam karena paling banyak hafalan Qur'annya. Budak atau mantan budak itu boleh menjadi imam sholat berjamaah, boleh. Gitu. Jadi tidak harus orang merdeka, budak pun boleh. Atau mantan budak kan juga dulunya budak, sekarang merdeka. Ya. Yang menjadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya, atau paling paham Qur'an, atau paling baik tilawahnya. Ya, ada beberapa kan ya. Paling mudeng Quran, paling akeh hafalane, utawa paling akeh, paling bagus bacaannya. Itu. Salim adalah seorang sahabat yang dikenal ahli Al-Quran. Dia dimerdekakan oleh Abu Hudzaifah, lalu diangkat sebagai anaknya. Bahkan pernah Salim itu disebut Salim bin Abu Hudzaifah gitu loh. Karena saking diangkat jadi anak. Kemudian tidak boleh kan ya, tidak boleh menasabkan anak kecuali kepada bapaknya. Karena dia bukan bapaknya, tidak boleh dibinkan, dia tidak boleh. Kayak dulu Nabi mengangkat Zaid bin Harisah itu jadi anaknya, terus dipanggil Zaid bin Muhammad gitu. Kemudian turun ayat kan ya, tidak boleh. Ud'uhum li abaihim, panggillah mereka untuk bapak-bapak mereka, tidak boleh. Jadi kalau barangkali hal yang lain ya, barangkali bapak-bapak ibu-ibu kagungan putra angkat ya, itu hukumnya tidak boleh menasabkan anak angkat kepada kita, nggak boleh. Nah, kepada siapa? Pada bapaknya. Lah piye ngerti bapak ini? Memang ben ngerti. Memang biar tahu, tidak boleh. Ini karena anak angkat saya terus bin saya, ya enggak. Itu tidak boleh. Ya, tetap dibinkan kepada bapaknya. Bapaknya siapa? Gitu ya. Bahwa dia kita angkat jadi anak boleh, enggak apa-apa, tapi harus ditunjukkan. Jadi gini, ini yang pertama. Tadi ya masalah pengimaman, sekarang imami. Yang imami itu adalah ahfadukum atau aqra'ukum. Sudah kita bahas dulu. Yang paling banyak hafalannya atau yang paling mudeng Quran, ya, paling fakih, paling paham Quran, atau yang paling bagus bacaannya. Bacaan sesuai tajwid, ya. Begitu, itu yang diangkat jadi imam. Sinaoso, ya. Sinaoso meskipun itu masih muda. Walaupun masih muda, walaupun mungkin derajatnya kalah dengan yang lain. Nenggon mana? Perumahan ABRI, TNI atau perumahan polisi, ini kolonel, jenderal gitu. Lah imamnya mayor. Ya apa-apa, dia memang paling banyak hafalannya, enggak apa-apa gitu loh. Jangan kok terus jenenge kene ya sing mau kudu jenderal. Iya, nek jenderale pun mudeng Quran enggak apa-apa. Tapi kalau nyun sewu, kalau dia kalah dengan yang lain, walaupun ini masih mayor atau masih kapten gitu, malah bawahnya lagi ya enggak apa-apa. Tetap dia jadi imam. Ngoten nek cara agama nggih. Bahwa pekewo itu urusan liya nggih. Wah, ya aku pekewo aku. Piye aku ngimami atasanku lah ya, itu urusan lain, tapi sebenarnya harusnya tidak begitu. Harusnya ya apa yang dipokokkan di situ apa? Nah, nek perang sing mimpin kono, jenderale gitu kan ya. Perang ini masalahnya. Lah ini imam ini sholat kok. Lah nek sholat sing imam ya yang paham masalah itu. Ngoten. Kemudian saya tambahkan lagi berikutnya Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, isma'u wa ati'u. Dengarkanlah wa ati'u, dan kalian taatilah. Wa inistukmila habasiyun, meskipun dijadikan pemimpin, ustukmila itu ya, dijadikan pemimpin habasiyun, budak Habsyi, budak dari Habasyah. Habasyah itu sekarang Ethiopia nih loh, daerah Ethiopia itu namanya dulu Habasyah. Karena ka'ana roksahu zabibatun, seolah-olah kepalanya itu kismis. Kismis itu anggur kisut itu loh. Kita pernah baca, pernah dahar tuh nggih. Buah kismis yang oleh kaji biasanya nggih. Enten kurma, enten kismis itu anggur tapi dia sudah kisut gitu, sudah apa istilahnya? Ya jadi jelek gitu lah. Penampaknya bukan kayak anggur-anggur biasa. Nah itu namanya kismis. Nah, kok sirah koyo ngono, maksudnya jelek gitu loh, bentuknya itu jelek. Jadi nyun sewu, perawaannya itu buruk gitu, buruk rupa.
Maka walaupun imamnya buruk rupa, dia tetap harus didengar, ditaati. Kismis adalah anggur kisut diserupakan dengan kismis karena buruk rupa atau karena tubuhnya juga. Tubuhnya jelek, rupanya juga, wajahnya juga jelek. Ketaatan makmum kepada imam tidak hanya ketika makmum menerima keadaan imam, tetapi juga tatkala dia tidak menerimanya. Ini penting nih. Wah, hanya orang imam. Hanya apa-apa. Ini dadi makmum manut imam. Biasanya cah nom-nom niku, cah nom-nom niku teng pondok-pondok niku kan ngoten. Wah, sing dadi imam niku anu kok gene gegeran karo aku. Aku ra taat lho ya, ra taat ya salah no salat jamaah ra payu no. Dikon ayo dirapatke sampe mau. Lah kok mau piye? Ya harus mau diatur oleh imam. Ngoten. Jadi tidak suka boleh, tapi kalau dia jadi imam ya ditaati. Niki rahasianya nggih, rahasia mengapa kok kita ini jenengan nek kula nggih, niki kula piyambak. Setuju monggo mboten setuju nggih mboten. Nek kita jadi makmum wis penak-penak. Kenapa? Pokoknya imam. Imamnya bagaimana? Imamnya cepat banget. Ya apa-apa, malah ndang rampung salate gitu. Lho rampung piye lah? Kene maca Fatihah ora nyandak ya dicandake maca Fatihah nek saya gitu. Pokoknya dicandake gene nyandak. Liya-liyane iki cara fikih nggih, cara fikih maca ora rampung ki ora apa-apa. Mosok kene lagi sub ngono kuwi Allahu Akbar Ustaz. Muni subhanallah lagi sub. Lagi sub wis Allahu Akbar. Ya wis, imame ngono cepet tok gitu. Ya artinya tanggung jawabnya pada imam, bukan pada makmum. Ini ya. Tambahkan satu hadis lagi ini yang jadi dalilnya ya. Oke, dan pertanyaan sesudah ini. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusalluna lakum, mereka salat mengimami kalian. Mereka di sini para pemimpin, para penguasa ya. Karena dulu itu yang namanya khalifah, pemimpin itu nggih jadi imam salat maksudnya. Karena juga tahu agama maksudnya, bukan kok ora mudeng agama ya mudeng. Fa in asobu falakum, apabila mereka itu berbuat benar, bertindak benar, falakum maka untuk kalian. Kebenaran itu kalian dapat kebaikannya. Wa in akhtau, dan jika mereka berbuat salah, imam ini keliru, salah. Salatnya kecepatan misalnya gitu ya, cepat banget. Jadi tidak terpenuhi syarat rukunnya, itu falakum maka untuk kalian, kebaikannya untuk kalian, wa alaihim, dan kesalahannya menjadi tanggung jawab mereka. Bukan penak nggih. Jadi nek imame niku nyun sewu salate elek, niku eleke dienggo imame, lho tinggi makmume. Makmume tetap itu apik. Falakum wa alaihim, maka untuk kalian kebaikannya, wa alaihim, dan tanggung jawab mereka dosanya. Karena dosa toh ya. Dosanya tanggung jawab imame. Imam bertanggung jawab penuh atas kebaikan sholat berjamaah. Nah, ini penting ya. Bapak-bapak yang kebetulan jadi imam, dengan punya tanggung jawab mengatur makmumnya dalam sholat berjamaah. Bila imamnya bertindak benar, maka kebaikannya adalah kebaikan sholat berjamaah itu, yakni untuk imam dan makmum. Nah, jadi kebaikan sholat berjamaah itu untuk imam dan makmum. Bila imamnya bertindak salah ini ya, maka kesalahannya menjadi tanggung jawab imam, sedangkan makmum tetap mendapat kebaikan. Itu. Ya, jadi walaupun imam yang cepat banget, malah wali aneh, suwe banget, gitu ya, kesuwen, atau apalagi nggak memenuhi syarat dan rukun, ya sudah, itu tanggung jawabnya imam. Makmumnya tetap dapat kebaikan. Jadi lebih enak makmumnya tinimbang imami. Makanya makmumnya membantu, nggih. Wis tanggung jawabnya gede ngono, dikongkon mo rapet ke sofe, mo lah jangan mesakne imame. Imam itu sudah tanggung jawab, rekoso ya kita bantu sebagai makmum ben dadi apik kabeh. Imame ya untuk ganjaran sing apik, nggih, bagus. Makmumnya juga begitu. Gitu loh, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Gitu nggih. Jadi kembali ke sini, 3 hadis ini ya menunjukkan bahwa yang pertama memang seorang imam itu ditaati. Mila panjenengan mau jadi imam, bapak-bapak, kalau jadi imam diatur rumiyin, softnya itu diatur dulu. Kita sudah belajar tuh ya, softnya diatur. Ayo sekarang dirapatkan softnya, diluruskan. Ini ada garisnya ini, tuh
diluruskan di situ biar lurus rapat gitu ya. Diatur seperti itu. Iki Imam Suji ku nekone komen dadak ngatur-ngatur barang. Lho niki nyunah kok. Sunahnya memang begitu, diatur begitu, nggih. Jadi ampun langsung imami ampun dilihat dulu apa softnya. Yang pertama gimana sudah rapat itu yang sebelah sana masih kosong silakan diisi. Kalau sing kidul saya kosong, kalau sing lor saya kosong misalnya gitu ya. Diatur begitu. Lah yang diatur manut. Oh, ngoten nggih. Jadi jadilah orang yang taat ketika jadi makmum karena mesakne imame wis tanggung jawab dikongkon ngeyel kan susah gitu nggih itu begitu keadaannya. Silahkan kalau ada pertanyaan, monggo soft ya. Yeah. Karena ada hadis wasitul imam, jadi Nabi nyuruh wasitul imam, jadikanlah itu di tengah-tengah. Artinya mulainya dari tengah. Jadi gini, tengah. Kalau sendiri kan dia ngejak orang loh, nggak oleh kan sholat sendirian di belakang sof kan nggak boleh, harus ngejak orang walaupun hadisnya itu dhaif, tapi dipakai oleh ulama. Jadi apakah narik yang di depannya atau nunggu orang lain? Jadi berdua, dua nggih. Terus mungkin orang yang ketiga ngisi sebelah kanannya, yang keempat sebelah kirinya, yang kelima sebelah kanan, kiri, kanan, kiri gitu. Terus nek tas dari imam jadi makmum masbuk kita ketinggalan, sudah mulai, sudah sholat, walaupun mungkin tidak ketinggalan rakaat tapi sudah sholat, sudah mulai sholat, kita lihat dulu, dibersani sih, iki kok rodok condong nganan to ya, aku tak ngisi sing kiwa, nah gitu loh. Kok abot nyiwa tak ngisi sing kanan gitu loh. Dikira-kira gitu. Yo tidak pas betul nggih wonten ana kira-kira wae. Karena kadang-kadang sing kono kebuak, sing kono kosong. Mergone lawange saka kono. Itu biasanya kan nang masjid nggih. Lawange situ dadi sing kebak kene sik, sing kene kosong. Jangan. Ini tidak memenuhi kaidah wasitul imam. Nabi nyuruh gitu, wasitul imam, jadikan imam di tengah. Di tengah itu maksudnya di depan tapi tengah itu loh, bukan kok yang tengah-tengah, boten, tapi di depan tapi di tengah. Caranya tadi tengah dulu, kanan kiri gitu sampai nanti penuh. Begitu juga belakangnya juga gitu, tengah berdua atau bertiga, nanti kanan kiri gitu. Ngoten nggih. Ada lagi? Nggih. Iya, ngajak, jadi ditarik. Ya tengah tapi jangan di belakang imam. Tengah saja tapi jangan di belakang imam pas, karena kan yang di belakang imam biasanya kan gantian imam ya. Nah itu yang di kanannya atau sebelah kiri agak jauh dikit enggak apa-apa. Misalnya 3 orang yang buri imam ngelung ngeten nggih. Ya sing niki sing sebelah kanannya yang ketiga kanan atau yang ini yang sebelah kirinya sini gitu loh. Geser. Nanti ada kosong lagi. Nggih, nanti geser nanti diisi oleh orang lain. Ampun niki ditarik bareng kono kosong tak iseni. Lah mesakne dhewe wis ditarik bareng ki retek kancane. Ya kita tetap bareng dia gitu. Ada lagi? Nggih. Ada hadis di Sahih Bukhari, nanti kita baca Sahih Bukhari kita dapatkan imamatul fasik namanya, pengimaman orang yang fasik. Jadi begini, orang yang fasik itu berapa? Orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, namanya fasik. Pelaku maksiat itu termasuk fasik gitu, karena dia tidak taat pada Allah tapi malah maksiat. Hukumnya tidak apa-apa, sahnya karena memang dia itu ya orang Islam gitu, Muslim.
Jadi apakah disyaratkan akhlak? Sebenarnya itu sudah masuk ke dalam orang yang paling paham Quran. Gitu kan ya, orang paham Quran itu artinya dia mestinya akhlaknya juga baik. Termasuk di situ Zane. Tapi misalnya saat ini misalnya dia sebenarnya bukan orang yang akrok, tapi dia jadi imam saja. Kebetulan jadi imam. Nah, nenek liane barangkali gitu ya, atau dia yang berkuasa di situ jadi imam. Ya enggak apa-apa, tetap sah. Kalau di belakang orang fasik itu tetap sah. Betul mau apa gitu. Jadi tidak mengurangi keabsahan sholat, gitu loh ya. Bahwa kita namanya koyong nih, apa nek kula nggih, nek kula ya apa itu kekurangan dia bagi dia. Kita sholatnya sholat jamaah untuk mendapatkan kelebihan. Bahwa ini tadi misalnya nggih, berikutnya ya didandani to mosok dadi imam kok koyongan, iya, itu iya. Diperbaiki iya. Atau kalau bisa kan rasa didandani ya diganti iya, tapi jangan kemudian lantas terus aku rasa nek kuning, oh imamnya ngono kok. Jangan, gitu loh. Lebih baik tetap sholat saja tapi tetap diperbaiki. Ngoten nek kula lho nggih, begitu keadaan. Ada lagi? Silakan. Ya kalau tidak ada yang mau mundur, berarti nunggu saja, nunggu ada orang yang datang belakangan, kemudian kamu salah telat loh, lah resikonya. Nah dari do mudeng kok, iki opo ditepuk-tepuk karepe apa belum paham barangkali nggih. Karena belum paham tidak mundur, karena orang mudeng kok. Iki makmum kali dhewe iki ngopo to? Senengane nyekeli gegere wong gitu. Karena tidak tahu, tidak paham. Lah kita tugas kita memahamkan. Tugasnya memahamkan. Terus kalau tidak bisa, ya tadi nunggu dulu. Terus kalau masih kosong, tidak ada yang ngisi. Ya kalau nanti sudah ada beberapa orang, jadi di belakang tidak cuma satu kita saja, ada beberapa orang, kita isi nggak apa-apa. Tapi ini sudah ada temennya gitu, belakang ini. Ini nek wong loro, ya ampun, biarkan kosong saja dulu. Nanti ada 3 orang, 4 orang di belakang, ya kita geser ngisi yang kosong tadi. Cekap nggih? Dari ibu-ibu ada? Tidak ada? Bapak-bapak masih ada? Lanjut ya, masih ada beberapa hadis nih, kita atah nih hadis ini. Berikutnya yang keenam, An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala dia berkata, nimtu inda Maimunata, aku tidur di rumahnya Maimunah. Maimunah itu buliknya Ibnu Abbas. Jadi ibunya Ibnu Abbas itu kakaknya Maimunah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Kakaknya atau adiknya saya lupa, pokoknya saudaranya nih, kakak atau adik, bibi dari arah ibu. Wa Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha, di sana juga, di rumahnya Maimunah juga, tilkal lailah, pada malam itu. Maimunah itu jadi istrinya Nabi, itu bibinya Ibnu Abbas jadi istrinya Nabi. Fatawal doa, kemudian Nabi berwudu. Tsumma qoma yusolli, kemudian beliau berdiri sholat malam ini ya. Bukan sholat subuh, sholat malam. Fakum tu ala yasari, lalu aku berdiri di sebelah kiri beliau, jadi makmum sebelah kirinya. Orang ngerti itu dari sebelah kanan ini masih kecil Ibnu Abbas, tidak tahu kalau makmum berdua itu yang laki-laki sebelah kanan, harusnya yang kanannya imam. Fa'akhodani, lalu beliau memegangku, fa'ja'alani an yaminihi, kemudian beliau menjadikan aku ke sebelah kanan beliau. Cekel kan sebelah kiri tuh nggih. Cekel ditarik ombri gini, pindah ke tengen. Cekel onge pindah ke tengen. Fa shalla salasu asrota rakaatan. Beliau salat 13 rakaat. Tsumma nama, kemudian beliau tidur, istirahat ini istilahnya nggih. Menjelang subuh tidur dulu hatta nafakho, sampai mendengkur, sampai ngorok. Nabi kalau sare ngorok. Wa kana idza nama nafakha, dan adalah Nabi itu kalau tidur biasanya ngorok, mendengkur. Summa atahul muadzinu, kemudian muadzin datang kepada beliau, Bilal maksudnya datang. Fa kharaja, lalu beliau keluar dari rumah. Fa shalla, kemudian beliau salat. Walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi. Tadinya sudah wudu kan, tidak batal, terus tidak usah wudu lagi.
Imam boleh bergerak memperbaiki posisi makmum. Jadi kan kalau Ibnu Abbas itu ceritanya kan sholat begini ya, sholat Ibnu Abbas sebelah kanannya kirinya sini. Jadi madhab sana, Ibnu sebelah kiri terus diputar gini, pegang badannya, pegang kepalanya ini putar belakang sini taruh sini. Ya gitu kan masih kecil nih, cilik itu. Digeser ke sebelah kanan tapi tidak lewat depan, lewat belakang. Geser gini belakang ini taruh di sebelah kanannya gitu. Gerakan yang harus dilakukan untuk suatu keperluan di dalam sholat itu boleh dilakukan. Nah ini penting ya. Jadi kalau misalnya lagi salat, terus HP ini muni, jenengan mateni HP ini oleh, sing ra oleh jawab, gitu loh. Wah ini kok juragane iki. Ya sholat aku, batal sholatnya, piye toh? Ya jangan dijawab, dimatikan boleh, dimatikan bunyi deringnya boleh, gitu loh. Karena ada orang, tapi aku lagi salat kono muni, kayak napa? Nada deringnya itu nyanyi tuh betul. Macam-macam nyanyian kan ganggu ning salat, dipateni saja, dimatikan gitu loh. Karena mau durung tak silent, durung tak diamkan, muni ya dipateni saja, dimatikan gitu loh ya. Tidak dijawab. Begitu itu termasuk hal yang pokok penting untuk dikerjakan. Atau yang lain, tiba-tiba lampunya mati. Jeglek gitu loh, jeglek padahal bengi-bengi. Nah, dia tahu lokasi begangsanya, dia tahu. Ya dia bergerak ke arah situ, boleh, nggak apa-apa. Itu darurat, gitu loh ya. Atau yang lainnya lagi, hal-hal yang sifatnya perlu begitu, boleh dilakukan. Termasuk pindah. Jadi kosong, maju, pindah, geser itu boleh. Itu hal yang harus dikerjakan. Yang tidak boleh adalah gerakan tanpa keperluan. Tak perlu apa-apa terus gerak-gerak dewe. Lah apa pisan senam aku burung senam mau isuk-isuk lah ya batal salatnya loh. Gitu loh. Itu bukan untuk senam sholat itu. Bila sholat berjamaah 2 orang, makmum berada di sebelah kanan imam. Ini berlaku untuk sholat jamaah 2 orang pria dan sholat jamaah 2 orang wanita. Jadi dua-duanya wanita atau dua-duanya pria, makmumnya di sebelah kanannya. Ya, tapi kalau perempuan nanti ada hal yang lain lagi biasanya gitu, jadi bisa dia di depannya. Tapi prinsipnya yang pokok kalau 2 orang itu sebelah kanannya. Kalau satunya laki-laki dan perempuan, ya pria di depan, perempuan di belakang. Ora jejere, boten. Lagi bojoku dhewe ya ora, tetep paling burine gitu loh. Bukan di samping tapi di belakang karena begitu aturannya. Orang yang suci dari hadas tidak harus berwudu ketika akan sholat. Nah, ini kan tidak batal sholatnya nggih. Bu, tidak batal sholat, tidak batal wudunya. Maaf, lihat tuh. Betul batal wudune Nabi itu. Kok ora batal wong sare iki? Nggih. Tidur itu tidak membatalkan wudu. Cuman masalahnya wong nek turu ki ngerti ora nek dia hadas gitu masalahnya. Di situ loh. Makanya ulama kemudian membahas kalau tidak yakin dia terjaga dari hadas, ya wudu saja lebih baik. Dan Nabi yakin kok, gitu. Nabi niku digantikan tentang hadis wal ainu yanamu namal ainani yanamu wal qalbu yaqdon. Nabi itu kalau sare paningale merem gitu, tertutup, tapi hatinya itu terjaga. Hatinya Nabi itu tetap zikir terus. Itu keistimewaannya Nabi gitu. Jadi hatinya tetap terjaga sehingga beliau yakin tidak hadas, tahu gitu loh, walaupun sare itu gitu ya. Akan nanti dibahas oleh ulama. Saiki nek wong biasa turu piye iki? Lah karek kowe yakin ora? Nek kowe yakin ora hadas, ya ora apa-apa langsung salat. Ning ternyata hadas, orang ngerti atau tidak yakin, wudu lebih baik. Misalnya durung batal wudune kan ya ora apa-apa to. Lho ngoten lho. Berpikirnya begitu nggih. Yang setuju nih kan, yang setuju. Tapi karena masalah fikih ya, makanya kadang-kadang orang tetap merasa wudune, ya terserah. Kalau yakin wudu napa-napa. Salah satunya nek nggen mazhab Syafi'i ini kok kalau orang tidurnya dengan duduk Jumatan misalnya nggih, Jumatan niku nggih. Sare ning kalih lenggah. Itu mereka ulama menganggap kalau dia duduk itu karena berat badannya itu menutup pantatnya itu, maka dia tidak kentut. Biasanya begitu, tidak batal. Ning kula tahu diceritani guru kula. Saya punya gurunya itu cerita. Dia itu ngelihat sendiri gitu loh. Ngelihat sendiri ada orang duduk waktu sholat Jumat ngentut gitu loh. Dan orangnya nggak tahu nek ngentut, tidur gitu loh. Jadi artinya ya itu berarti ada
ada apa istilahnya? Ada bantahan ya, bahwa kalau duduk mesti ra ngentut mboten. Nyatane ya ngentut bisa gitu loh. Jadi ada orangnya gemuk itu. Ceritanya ngoten, mau gemuk, lemu niku apa tidur waktu Jumatan ngentut kayak muni ngentut itu. Nah gitu loh. Jadi bukan sekedar kira-kira ngentut betul-betul ngentut ya, tapi dia enggak tahu. Begitu. Artinya ya tadi prinsipnya kalau saya kula nggih, saya mengikuti pokoknya jenengan yakin mboten. Nek yakin mboten napa-napa langsung sholat. Nek mboten yakin bagusnya wudhu saja dulu. Ternyata batal, wudhu kan ya ora apa-apa. Nek ternyata batal, ini sudah wudhu kok. Lho ngaten. Jadi keadaannya seperti itu. Prinsipnya orang yang suci dari hadas tidak harus berwudhu saat akan sholat. Wudhu pisan, dinggo sholat ping 5, ya ora apa-apa nek ora batal. Apa ya iso to ya. Ya mbok menawa nggih. Sok ora ning 12 lah mbok menawa itu. Jadi barangkali bisa saja. Langsung sholat apa asar, maghrib, isya tanpa batal ya bisa saja kan itu ya, bisa jadi 3 sholat itu paling tidak gitu. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ini ada agak panjang sedikit. Monggo. Yeah. Kunut nazilah nih, sekarang kan sedang banyak ya, terus di Palestina salah satunya. Jadi begini, kalau kunut nazilah memang dibacanya keras, walaupun di sholat sir itu sholat yang tidak dibaca keras ya, zuhur, asar. Tapi kunutnya tetap dibaca keras karena untuk diamini jamaahnya. Jadi Nabi kalau kunut nazilah begitu, waktu sebelum sujud rakaat rukuk i'tidal ya, sudah rukuk rakaat terakhir sudah rukuk i'tidal, bacaan i'tidal dulu sebentar, kemudian kunut nazilah. Karena diamini, Nabi mengeraskan. Jadi memang begitu syariatnya. Betul napa-napa. Nggih. Yang harusnya begitu sunahnya. Nggih. Masih sholat jamaah tadi kan. Kalau ada jamaah yang terlambat 1 rakaat, terus sholat jamaah sudah selesai, yang terlambat 3 rakaat tadi tetap sholat dan terus ada makmum lagi datang mengambil imam yang terlambat tadi boleh. Terus yang kedua, kalau mengambil imam orang yang sholat sunnah dan tidak tahu boleh. Yang pertama ada makmum telat masbuk dia, terus dia sholat mengikuti imam karena menyelesaikan sholatnya karena dia masbuk. Apakah dia boleh jadi imam? Boleh. Jadi ada orang datang terus jadikan imam, dia jadi imam boleh. Dalilnya ya tadi prinsipnya orang dia tidak niat jadi imam kemudian tiba-tiba jadi imam itu bisa. Ada pernah kejadian di masa Rasulullah seperti itu kan ya. Jadi tidak jadi imam tapi kemudian jadikan imam. Kemudian yang kedua, apakah boleh orang sholat sunnah makmumnya sholat wajib? Jawabannya ya boleh. Zaman Rasul juga pernah gitu. Jadi ada dalilnya, ada imamnya itu sholatnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Kapan itu? Mu'ad bin Jabal namanya. Nanti ada hadisnya. Mu'ad bin Jabal itu walaupun dia kemudian dicela Nabi karena sholatnya kesuwen lama sekali. Dia ini hadisnya habis ini nanti kita baca. Sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi, Masjid Nabi, sholat jamaah. Lalu dia pulang ke kampungnya Mu'ad. Terus di sana dia ngimami sholat yang sama. Nah, ini sholat Isya, dia sholat bersama Nabi terus mulai teng mriko teng kampungnya agak jauh. Imami sholat teng mriko. Imami sholat Isya juga. Lah, sholat Isya yang kedua ini sunnah bagi Mu'ad itu, sholat sunnah. Sholat apa ya? Sholat sunnah itu saja. Apakah itu qobliyah? Bukan. Ya, sholat sunnah ngimami kaumnya sholat wajib, sholat Isya wajib gitu loh. Jadi ini sholat wajibnya bersama Nabi, dia pulang, dia ngimami kaumnya, mu'adnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib boleh. Dalilnya begitu. Tapi yang makmum terlambat 3 rakaat itu. Iya. Itu kalau sholat Isya masih 3 rakaat kurangnya. Jadi kita pada ada makmum kata kalau bacanya di keras.
ngikuti imam. Jadi gini, kalau imamnya masih di rakaat kedua ya dikeraskan karena ada makmum ya. Tapi kalau imamnya sudah rakaat ketiga kan betul keras. Ya, jadi dia tinggal tergantung imamnya rakaat keberapa. Kalau begitu dia jadi imam ya dikeraskan karena waktunya memang ada makmumnya. Kalau tadi tidak ada makmumnya dirindiki apa-apa dikeraskan juga enggak apa asal enggak ganggu. Jadi salat ijen itu suaranya keras nggih boleh tapi jangan ganggu gitu loh. Itu saja. Ada lagi? Monggo. Prinsipnya yang paling bagus memang orang itu berhenti di setiap ayat. Itu yang contohkan Nabi begitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu berhenti di setiap ayat itu. Tetapi mau dilanjutkan ya boleh. Lanjutkan ya boleh, tapi jangan karena kesusu loh nggih. Kesusu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ampun. Mosok sak napas tok gitu piye? Ya mesakne to nggih. Cara sing ngikuti gitu loh ya. Cepetan. Jadi begitu. Apa boleh? Boleh, tapi yang afdal yang bagus berhenti di setiap ayat, akhir ayat. Terus kalau diulangi sekarang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya boleh, enggak apa-apa. Tapi kita tanya dulu sebenarnya kok dadak dibaleni ngopo? Lah kok ora kuat tok. Ya enggak apa-apa. Ghairil maghdub. Oh ngoten. Oh lah Mbak Menawa ada alasannya barangkali nggih. Saya enggak tahu, cuman barangkali ada alasannya. Kalau memang pengen tahu, tanyakan saja alasannya nopo. Aku biyen mangkul saka guruku ngono. Ya wis. Jadi diajari gurune ngoten. Nggih. Kita enggak tahu alasannya apa enggak tahu, tapi guruku dhewe ngajari ngono. Ya enggak apa-apa. Tapi prinsipnya kalau tidak karena apa alasan itu sebenarnya baiknya jangan berhenti. Kecuali kalau tanda wakaf nggih. Ada wakaf, apalagi wakaf lazim harus berhenti. Tapi kalau tidak wakaf baiknya jangan berhenti. Gitu. Apalagi kalau ada wakaf nahi lam niku. Nah, nggih, ya diberitahu. Makanya jadi saya nggih begitu itu. Bagusnya itu kita kembali kepada dalil. Jadi dalilnya gimana? Lah saiki dudu bulan balen tok wae. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kan kita tanya toh, kok ping 3 to, Pak? Lah kan apike ping 3. Lah nggih nek salat ping 3 nggih mboten dalile to kan. Gitu disampaikan gitu ya. Tahu karena tadi kadang-kadang ngoten niku ini loh. Itu gara-gara lagu kadang-kadang itu. Kadang-kadang lagu. Jadi lagunya itu pada mriku. Nah, ini masalahnya, nah, kan ini kalau kata ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Itu kan ada segitu. Ada satu qori baca gitu tuh. Bareng kita cek surat Al-Mulk surat Barokah itu. Kok ala ya'lamu man khalaq itu belakang apa ada? Tanda wakafnya enggak ada. Ternyata ngikuti lagu ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Padahal ya rada-rada banget ya. Jadi kudune kuat ning sengaja dihentikan di situ karena ngikuti lagu layang itu yang tidak baik sebenarnya. Kudune mboten ngoten, gitu loh ya. Makanya tanda wakaf, tanda wasol itu memang kita perhatikan karena itu dibuat oleh ulama untuk membaguskan bacaan sebenarnya begitu. Tapi bahwa ora kuat jenenge ora kuat kok piye neh nggih. Ya mandeg ora apa-apa gitu loh. Arep mandeg dibaleni kecuali kalau pas bisa dipotong di situ enggak apa-apa, tapi kalau tidak diulang. Ada lagi? Monggo. Yang sholatnya sholat sunnah, kemudian sudah terlambat, yang ikutin apa sih? Tapi yang sholat sunnah tadi sudah begini, dicaplet dan tangannya tahu salah kan? Nggak mau jadi imam? Ya. Oh. Iya, kalau dia memang tandanya nggak mau jadi imam ya jangan dijadikan imam. Jadi aku gak jadi imam karena ada sebagian saudara kita, karena kita perlu meninggal juga, saudara-saudara kita muslimin itu meyakini neng masjid ki salatnya pisan tok.
Betul lho nggih. Saat iki wis antok, engko nek enek wong berikutnya lagi aja salat bareng-bareng, aja salat jamaah, ya salat jen-jen. Ada yang begitu. Lah karena begitu, maka mungkin dia tidak mau jadi imam. Aku telat kok. Aku dadi imam, aku gak dadi imam. Nggih pun. Jangan dipaksa nek ra gelem. Dadi lagi ngene di malah dadi ngene, gak dadi imam. Misalnya gitu ya, ya jangan jadikan imam, golek imam liyane wae. Nek ora salat dhewe, gitu nggih. Jadi begitu. Kalau itu nek memang kode begitu loh nggih. Kalau berarti itu kode apa? Nek kode megah iki mau yang ngene gitu. Ngene. Megah berarti ngene gitu. Atau ngene gitu. Megah gitu. Nonton nggih? Itu ada dalilnya nggak? Enggak tahu, saya enggak tahu dalilnya apa. Tapi yang jelas kalau memang dia tidak mau ya jangan kita paksa, mungkin tidak jadi masalah. Sebenarnya masalah itu saja. Kudune itu tadi karena mungkin perbedaan mazhab ya. Dia punya mazhab, pokoknya di satu masjid sholat jamaah cuma sekali. Karena ada saudara kita begitu itu ada. Maka kita harus menghormati ya. Sekali berarti engko nek telat ya wis sholat dhewe, gitu loh. Nek jamaah aneh, orang nek jamaah aneh pisan tok pokoknya. Gitu ya sudah. Kalau begitu makanya tadi dia mau jadikan imam ora gelem, gitu loh. Karena di loro no jamaah gitu. Ada lagi? Nggih, monggo. Kemudian ada yang datang, dan datang itu memang lebih sekarang termasuk ada yang pertama. Hanya maupun terbanyak apa. Kemudian ini yang sebelum berjualan apa juga siap ya. Kemudian tunjuk orang yang barisan datang yang sekarangnya tadi belum enggak. Ya kalau dia memang imam yang diangkat apa namanya jadi imam di situ imam rawatib, dia boleh mempersilahkan orang lain. Jadi misalnya gurunya datang, oh, monggo Ustaz, antum saja boleh. Asal yang menunjuk yang mempersilahkan itu memang imam di situ, imam rawatibnya. Tapi kalau bukan orang apa-apa, nggak mau makmum sekedar makmum usul ya nanti dulu loh, gitu loh. Ada imam rawatibnya nggih. Maka yang paling berhak imami itu ya imam rawatibnya itu paling berhak imami nggih. Terus dia mempersilahkan orang lain. Nah ini karena guru saya teko adoh teko Semarang wis wong ngendi teko rawuh, monggo Ustaz, imami saja. Ya boleh enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh saja. Kalau Ustaznya mau ya, silakan. Monggo Bu, ya. Yang pertama imamnya jamak zuhur asar, makmumnya cuma zuhur saja boleh, boleh. Misalnya imamnya ini musafir nggih, namanya musafir. Dia 2 rakaat, makmumnya orang mukim ya dia 4 rakaat, nambahi 2 rakaat, gitu loh. Misalnya gitu ya. Ini musafir, karena dia musafir kan 2 rakaat. Nah, yang makmum ini mukim, orang mukim. Ada musafirnya, ada mukimnya. Nah, makanya yang mukim nambahi dili 2 rakaat lagi karena kurang 2. Jadi boleh makmum begitu boleh. Termasuk juga imamnya itu sedang sholat asar, ini jamak. Ada makmum orang mukim sholat zuhur, ya boleh, nggak apa-apa. Niatnya beda orang apa-apa. Tadi pakai hadis yang tadi beda niat antara makmum dengan imam. Terus yang kedua, tidak mahram, bukan mahramnya, boleh nggak apa-apa. Asal nggih hati-hati kalau kaitannya dengan masalah kholwat biasanya nggih. Jadi di masjidnya cuma berdua tok. Wong loro tok, kayak dudu mahrame, dudu apa-apane, sijine rondo, sijine duduh. Misalnya gitu loh ya. Kan jadi masalah gitu loh ya. Pemene masjidnya tertutup kabeh gara-gara ning AC ini. Tertutup kayak kocone kaca riben. Nah, misalnya gitu kan ya bahaya nggih. Makanya untuk begitu. Tapi sebenarnya sah, enggak apa-apa. Kalau sholat loh, sholatnya tetap sah. Dosa, betul dosa jadi cuman kholwatnya itu yang bermasalah, yang dosa karena kholwatnya itu. Mosok neng masjid arep macam-macam. Lho, dereng ngertos. Nek kelas sing ngoten niku setane yo, kelas setan kiai ngoten lho. Begitu, makanya hati-hati kita itu. Jagi hati-hati. Kecuali kalau berdua bertiga enggak apa-apa gitu ya. Tidak mahram ya, tidak harus mahram kok imam niku. Tidak harus. Ada lagi? Nggih, monggo. Kan imam rawatibnya berberapa
Nggih. Ya. Terus saya menjadi imam. Nggih. Belum memulai. Nggih. Dia tidak datang, mau waktunya datang. Ya. Saya mempersiapkan untuk jadi imam. Boleh, enggak apa-apa, nggih, enggak apa-apa. Oh, kasusnya gitu toh, nggih. Nggih, enggak apa-apa, nggih. Ada lagi? Masih ada waktu dikit nggih, saya lanjutkan dulu sebentar. Mudah-mudahan cukup. Ini yang saya katakan, ana Mu'adz bin Jabalin, bahwa saya Mu'adz bin Jabal, saya langsung saja ya. Ini Mu'adz bin Jabal itu mengimami sholat. Ini nanti silakan dibaca sendiri bisa ya. Kemudian dia datang ke kaumnya mengimami sholat juga. Ya'ti qaumahu yusolli bihimu sholat. Sholat itu juga. Terus di situ dia baca itu sholatnya surat Al-Baqarah. Masya Allah. Kita tahu Al-Baqarah itu 296 ayat. Qala fatajawaza rajulun fasalla sholatan khafifatan. Lalu ada orang makmumnya itu pergi itu. Sholat ngimami Al-Baqarah ini rampungnya kapan gitu, akhirnya dia pergi. Fabalagha dzalika Mu'adzan, lalu sampai berita itu kepada Mu'adz itu si fulan, Pak fulan itu enggak ikut sholat Pak Mu'adz, dia itu pergi. Faqala Mu'adz berkata innahu munafik, dia itu orang munafik itu, sholat jamaah malah lungo. Fabalagha dzalika rajul, lalu sampailah perkataan Mu'adz itu kepada laki-laki tadi. Lalu dia datang pada Nabi, lapor nih ya Rasulullah, kami ini orang-orang yang kerja di sawah, di ladang, mengairi tanaman. Kami capek. Nah, Mu'adz itu kalau sholatnya malam hari itu sholat isya itu sholatnya lama banget, sholat maksudnya Al-Baqarah. Baqarah ya, suwe banget orang nganti rampung, misalnya orang nganti rampung wis. Satu ya, suwe to nggih. 100 ayat, kalau 50 ayat kan ya suwe. Kata Jawa, lalu aku pergi. Terus faza'ama ani munafikun, maka dia mendakwakan saya itu orang munafik. Pripun ya Rasulullah? Lalu Rasul ngendika manggil Mu'adz, "Ya Mu'adz, afatanun anta?" Mu'adz, apa kamu bikin fitnah kamu? Afatanun anta? Salasan 3 kali. Jadi ngomongnya ngendikane ping 3. Ya Mu'adz, afatanun anta? Ya Mu'adz, afatanun anta? Ya Mu'adz, afatanun anta? Gitu loh. Ngomongnya 3 kali. Iqra wa syamsi wa duhaha wasabih hisma rabbikal a'la wa nahwaha. Mau baca surat Asy-Syamsi saja, surat Asy-Syamsi itu loh. Wasyamsi wa duhaha wal laili idza talaha, dan seterusnya itu. Atau surat Sabih hisma rabbikal a'la, dan seterusnya itu ya. Jadi itu saja atau sejenisnya nahwaha. Nah, gitu loh ya. Jadi Nabi ngandani Mu'adz, iki nek imami Mu'adz aja dawa-dawa, mesakne makmume maca salat Asy-Syamsi atau Al-A'la atau semisalnya. Kan ya, imam sebaiknya mengimami sholat jamaah itu dengan ringan. Jangan membaca surat terlalu panjang karena menyulitkan makmum. Nah, cuman kriteria terlalu panjang menurut hadis ini adalah surat Al-Baqarah. Nah, nek ringan itu Asy-Syamsi dan Al-A'la. Ana dene imam lagi maca wasyamsi wa duhaha dianggap suwe. Lah niku sing ora ngerti sing makmume berarti. Niku cepet niku gitu. Nabi ngendika kowe maca surat Al-A'la atau surat Asy-Syamsi atau sejenis itu. Al-A'la itu 19 ayat nggih. Asy-Syamsi itu sekitar 17 nggih. 17 ayat. Nggih niku wasyamsi walaili, terus Al-A'la, kemudian Al-Ghasyiyah, At-Thariq itu kurang lebih sama tuh nggih. Ya segitu itulah. Itu sholat yang ringan menurut Nabi. Niku enteng. Hayen kulo enteng banget berarti. Enteng gitu. Ringan banget gitu loh ya. Artinya ya boleh, ya sah enggak apa-apa, bukan kok dosa mboten gitu. Tapi kriteria ringan dan berat itu perlu kita dasarkan pada hadis. Pokoknya itu gitu. Sing abot iki yo, apa ora wi abot, aja apa wasamsi waduha wae. Asabihis wae gitu loh. Dan sejenisnya, wanahwa dan sejenisnya, termasuk al-buruj, termasuk at-thariq, itu yang ringan itu segitu itu. Nabi juga pernah ngimami dengan baca qul ya ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu, ya pernah juga gitu loh ya. Bukan kok tidak pernah, ya pernah, artinya makanya tetap sah. Bener apa-apa ya sah gitu. Terutama kalau sholat maghrib. Tapi kalau sholat maghrib itu biasanya pendek-pendek, walaupun juga pernah panjang, tapi pendek-pendek pernah sholat maghrib itu. Jadi walhasil itu keadaannya. Orang yang sudah sholat berjamaah, mana tadi? Kriteria ringan sudah ya. Orang yang sholat berjamaah dengan menjadi makmum itu boleh mengimami sholat yang sama. Jadi sholat yang sama jadi imam. Jadi imam mengimami orang yang lain. Sholatnya juga sholat itu tapi sebagai sholat sunnah, bukan sholat wajib lagi, karena dia sudah menjalankan sholat
wajibnya tadi. Gitu ya. Jadi walhasil ini pokok penting ya. Makanya kita kalau jadi imam, ampun suwe-suwe, so kesuwen nih jadi imam. Lah aku anu kok mikir Palestina, ya mikir ya oleh ning rasa dadi salate suwe banget ya aja lah gitu. Mesakne makmume. Nek jenengan salat kiambak pun monggo terserah. Jenengan nek maca Al-Baqarah ya oleh gitu. Oh ya apal, wah maca Quran ya ora apa-apa ya oleh, enggak apa-apa. Yen memang ngersakne dawa nggih, kalau salat sendirian. Baik. Ini tadi ada pesan, ada saudara kita Imam yang menjadikan makmum dengan itu bagaimana? Pak lalu panjang. Memang jamaah itu tidak secara tertentu itu ada sendiri banyak. Nggih. Yang alasannya juga aku nanti panjang-panjang berarti kurang ambiannya sendiri. Lah nggih, itu tadi makanya jangan panjang-panjang. Cuman tadi nggih kriteria panjangnya menurut hadis saja. Karena nek lagi maca sabihis ya ora dawa kuwi, ya sing sabar gitu loh nggih. Mosok kulhu terus ya aja lah. Ya sosok sabihis, sosok atorik ngoten nggih. Ibu Suparni nggih. Nggih, kita doakan dulu saudara kita Ibu Suparni binti Jiwo Suwito, Jimo Suwito sedang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfi Ibu Suparni binti Jiwo binti Jiwo Suwito. Allahumma shfi Ibu Suparni, Allahumma shfi Ibu Suparni, Allahumma ja'al mardahu kafarata sayyi'atihi, Allahumma ja'al laha tahuran, Allahumma ja'al laha tahuran, Allahumma ja'al laha tahuran, Allahumma shfil marda minal muslimin, Allahumma shfil marda minal muslimin, wa ja'al mardahum kafarata sayyi'atihim, wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Qul qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.